Konsep alam semesta dalam Al-Quran. Konsep-konsep alam semesta dalam Al-Quran sangat banyak dan bervariasi tergantung dari pengetahuan mufasirnya. Al-Quran dengan ayat-ayatnya diturunkan 15 abad yang lalu. Lalu mengandung uraian secara garis besar tentang penciptaan alam semesta. Seperti yang sudah disebutkan di depan, semua itu semata-mata sebagai bimbingan dan petunjuk bagi manusia tentang kekuasaan Allah sesuai dengan ayat, yaitu kategori ulum alban dalam kurung Ahmad Baikuni MSc 29. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa, yaitu meliputi penciptaan langit dalam 2 masa dan bumi dalam 2 masa serta semua isi bumi dalam 2 masa. B. Pandangan Al-Quran terhadap teori penciptaan alam menurut sains. Dari bahasa di atas terbukti bahwa konsep penciptaan alam semesta yang dihasilkan sains tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari penjelasan itu dapat diketahui apa yang dimaksud dengan Ahmad dan Al-Dukhan oleh Al-Quran yang dikaitkan dengan proses penciptaan alam semesta. Ketetapan informasi yang dilukiskan Al-Quran tentang alam semesta dan evolusinya seperti yang dibuktikan sains modern dan akan mengantarkan manusia ke dalam suatu kepastian, keyakinan bahwa Allah mencipta dan mengatur sekalian alam. Hal ini sesuai dengan misi Al-Quran sebagai kitab dakwah dan petunjuk yang dapat membawa jiwa manusia dekat kepada Khalik-Nya sebagai pencipta tunggal alam semesta. Ini juga sebagai indikasi tentang keajaiban Al-Quran bahwa semua kandungan isinya tidak mungkin bertentangan dengan hasil temuan sains. Bahkan sains dapat dijadikan sebagai saksi atau kebenaran-kebenaran yang diinformasikannya dalam tutup kurung Sirajuddin Zar 135-143. Merupakan petunjuk yang mewakili semua jagat alam raya ini. Adapun kenapa bumi yang disebut, hal itu dikarenakan ketertarikan kita dengannya, di mana kita hidup dan tinggal di atas permukaan bumi. Istilah penciptaan. Perlu diketahui pula bahwa pada ayat-ayat yang tersebut di atas terdapat 3 istilah yang agak berbeda maknanya, namun diterjemahkan sama rata sebagai penciptaan. Selain itu, ketika menyebut kholaq as-samawat wal ard, tutup kurung penciptaan langit dan bumi. Pada ayat-ayat itu disertai kata sitati ayam, dan kata itu selalu diawali oleh kata fi yang menunjukkan suatu proses yang kontinu tanpa ada jeda. Sedangkan ketika menyebut kholaq ard digunakan kata yaumain. Demikian pula ketika menyebut faqaddahuna terkait dengan penciptaan langit. C. Tahapan-tahapan penciptaan alam semesta menurut para saintis. Tahapan-tahapan tersebut adalah: A. Dalam tahap ini seluruh kosmos yang terdiri dari ruang, materi, dan radiasi telah ditentukan interaksinya, sifat serta kelakuannya. B. Tahapan ini dimulai ketika suhu kosmos turun hingga mencapai 1000 derajat. C. Tahap ini dimulai ketika suhu kosmos tinggal 1000 juta derajat dan kecepatannya materinya tinggal 20 kilo tiap liter, sedangkan muatan kelistrikannya telah ditetapkan. D. Tahap ini di awal ketika suhu kosmos berada di bawah 100 derajat. E. Tahap ini dimulai ketika atom-atom mulai membentuk.
sehingga elektron bebas sangat berkurang jumlahnya dalam kosmos. F. Tahap ini ketika kabut materi yang terjadi dari atom-atom dimulai mengumpul dan membentuk bintang-bintang dan galaksi-galaksi, di antaranya terdapat matahari yang dikitari oleh bumi dan planet-planet. Demikian proses penciptaan. Dalam perspektif sains ternyata sejak dalam Al-Quran bahwa penciptaan alam semesta itu terjadi dalam 6 masa. Di dalam hadis-hadis urutan penciptanya arsy dan makhluk-makhluk. D. Fase-fase penciptaan alam semesta. Menurut Al-Quran, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata fase adalah tingkatan masa atau perubahan, perkembangan, hingga dapat disimpulkan perkembangan ataupun perubahan tahap-tahapan. Penciptaan alam semesta dalam hal ini ditinjau dari Al-Quran dan tidak lupa juga menyertakan penjelasan di dalam hadis Al-Quran. 6 masa penciptaan alam semesta. Al-Quran menyebutkan dalam Sitiyati Ayamin yang berarti 6 masa yang panjang, sebagaimana dalam Al-Quran artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fase pertama artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi? Fase kedua, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Fase ketiga, pada masa ini dapat menciptaan alam semesta adalah proses penciptaan tata surya termasuk bumi. Fase keempat, bumi yang terbentuk dari debu-debu antara bintang yang dingin mulai menghangat dengan pemanasan sinar matahari. Fase kelima, hadisnya air dan atmosfer di bumi menjadi persyarat terciptanya kehidupan di bumi. Fase keenam ialah fase terakhir. Masa keenam dan proses penciptaan alam mini adalah dengan lahirnya kehidupan di bumi yang dimulai dari makhluk bersel, tunggal dan tumbuh-tumbuhan.